Halo guys, ketemu lagi di channel Yona Dirmawan. Perkenalkan, nama saya Yona Dirmawan, mahasiswa dari program studi D4 Sistem Informasi Geografis Angkatan Alih Program 2021. Untuk kali ini, aku ingin mempresentasikan atau menunjukkan salah satu apps terbaruku untuk praktikum pemrograman spasial mobile. Di sini ada 3 poin penting yang ingin aku sampaikan, yaitu ada beberapa hal yang akan ditampilkan pada aplikasi ini. Yang pertama adalah sistem broadcast, yang kedua adalah custom broadcast, yang ketiga adalah app widget. Nah, apa sih broadcast itu? Jadi broadcast itu sederhananya mirip dengan notifikasi atau uh, pesan broadcast itu sendiri, seperti broadcast pada uh, aplikasi message atau pesan pada umumnya. Nah, apa sih bedanya sistem broadcast dengan custom broadcast? Jadi untuk sistem broadcast itu adalah sebuah broadcast atau pesan broadcast yang dikirimkan oleh handphone atau sistem dari Android atau handphone itu sendiri. Jadi misal saat power dihidupkan, power dimatikan, volume diturunkan, volume dinaikkan, atau bahkan bisa seperti saat kita saat charging itu terkonek dengan handphone, saat kita mencharge handphone, atau saat melepaskan charger handphone. Nah, lalu untuk local broadcast sendiri, untuk custom broadcast sendiri itu adalah sebuah broadcast atau pesan broadcast yang dikirimkan dari aplikasi Android itu. Nah, untuk custom broadcast sendiri ada 3 jenis, ada order, normal, sama lokal. Untuk modul kali ini yang akan kita gunakan adalah local broadcast. Apa itu local broadcast? Local broadcast itu sendiri adalah broadcast yang dikirimkan oleh aplikasi dan diterima hanya oleh aplikasi tersebut. Jadi misal kita ingin membuat aplikasi yang mengirimkan broadcast, namun aplikasi lain tidak boleh menerima broadcast itu, maka kita menggunakan local broadcast. Karena untuk dua broadcast yang lain itu dia bisa mengirimkan broadcast itu ke aplikasi lain juga, seperti itu. Nah, oke, sedikit akan saya jelaskan kode yang ada. Yang pertama, di sini aku membuat custom receiver di sini yang akan digunakan untuk menerima broadcast yang dikirimkan, entah itu broadcast dari sistem ataupun dari custom broadcast. Nah, terus di sini ada broadcast button. Broadcast button ini digunakan untuk button yang saat kita menekan klik akan mengirimkan broadcast. Nah, inilah yang kita gunakan untuk membuat custom broadcast itu. Nah, untuk custom broadcast di sini, action custom broadcast ini digunakan untuk mengirimkan atau membungkus broadcast custom yang kita buat nantinya. Nah, broadcast itu kita buat eventnya di dalam onCreate. Yang pertama kita buat adalah untuk sistem broadcastnya terlebih dahulu. Sistem broadcast event yang akan kita kirimkan, kita menggunakan intent filter di sini. Intent filter untuk sistem broadcast kita menggunakan di dalamnya ini adalah build config dengan library package name. Nah, untuk Android yang sebelum 31 atau 30, untuk Android API di bawah 31 kemungkinan besar harus menggunakan buildconfig.application_id, tapi untuk yang lebih atas harus menggunakan library package name ini. Oke, nah nanti setelah intent filter itu
Jadi kita bisa menambahkan action di sini untuk menambahkan apa aja sih sistem broadcast yang bisa maksudnya action apa dari HP itu yang bisa mengirimkan broadcast itu. Nah, di sini kita menggunakan power connected dan power disconnected. Ini tuh saat HP kita di charge atau charge-nya dicabut. Tuh. Nah, siapa yang menerima event ini atau menerima broadcast ini? Itu kita menggunakan register receiver yang menerima custom receiver yang mengirimkan intent filter. Nah, karena untuk sistem broadcast ini kita tidak itu adalah broadcast yang dikirim dari sistem, maka kita tidak perlu menggunakan local broadcast manager karena itu bukan dari aplikasi itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan disk di sini. Yang selanjutnya untuk custom broadcast, karena tadi seperti yang di awal dibilang kita menggunakan broadcast button di sini untuk men-trigger aplikasi itu mengirimkan pesan broadcastnya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu broadcast buttonnya menggunakan find view by ID itu broadcast button dan kita menggunakan set on click listen-nya. Nah, di sini kita membuat sebuah intent baru dengan dibungkus action custom broadcast yang kita buat di awal tadi. Selain itu, kita juga bisa mengirimkan data menggunakan put extra yang berisi value yang akan kita tampilkan saat kita menekan klik atau mengirimkan broadcast itu. Nah, lalu dari button yang kita buat ini, custom broadcast ini, kita kirimkan lagi menggunakan intent filter karena yang tadi sudah buat satu untuk yang sistem, kita buat lagi untuk yang custom broadcast dengan action custom broadcast ini. Nah, lalu yang menerima adalah local broadcast manager. Menggunakan local broadcast manager ini diterima custom receiver juga. Seperti yang saya bilang di awal tadi, semua yang dikirimkan dari aplikasi maupun dari sistem akan diterima oleh custom receiver. Nah, yang diterima dari intent filter 2 untuk local broadcast manager. Nah, saat event itu berjalan, maka nanti receivernya akan ke-trigger. Nah, dari event yang berjalan tadi, maka custom receiver akan membaca apakah itu broadcast dari sistem atau dari custom. Jika dari sistem, maka yang ke-trigger pesan yang akan ditampilkan berdasarkan ini action power connected ataupun action power disconnected. Di sini saya menggunakan switch case untuk menerima event yang berjalan. Jadi saat event yang berjalan berdasarkan sistem, maka nanti akan muncul power connected atau power disconnected. Namun jika dari custom broadcast, maka yang akan muncul adalah message yang diterima dari data yang tadi dikirimkan dari put extra. Nah, kita terima menggunakan get string extra dengan nama data. Tapi value-nya kan sudah di awal di sistem message. Nah, lalu message ini kita kembalikan ke MSC ini dan kita tampilkan menggunakan toast. Kita menggunakan toast, terus di sini message-nya ditampilkan berdasarkan switch case yang kita buat tadi. Nah, langsung saja kita coba ya. Jadi ini misal saat sistem broadcast berjalan, jika charger dihidupkan atau charger di-connect
dikonekkan ke handphone, maka akan menampilkan broadcast message connected. Nah, ini power connected. Kalau di non atau disconnect-kan atau dicabut chargernya, maka akan jadi power disconnected. Nah, sedangkan untuk receive custom broadcast, jika kita menekan klik atau menekan button yang sudah dibuat, ya, ini muncul di sistem message. Ini adalah data yang kita buat di main activity tadi, dari on create, dari button yang dibungkus dengan action custom broadcast. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya widget, app widget. Nah, app widget itu sendiri adalah sebuah fitur pada Android yang berfungsi untuk menampilkan sebuah aplikasi di depan atau di luar dari aplikasi tersebut. Jadi kita bisa melihat fitur dari aplikasi itu tanpa harus buka aplikasi ataupun tanpa harus menjalankan aplikasi tersebut. Widget ini bisa ditempelkan atau dipasang di home screen ataupun lock screen. Kalau mungkin kalian belum tahu, contohnya itu adalah widget ini cuaca, jam, tanggal, pengaturan Google, dan lain-lain, atau mungkin bisa Spotify juga. Nah, di sini yang akan kita buat adalah widget seperti ini. Jadi nanti kita akan menampilkan ID dari widget, lalu jam saat ini, dan juga ada counter di sini. Jadi saat kita menekan klik pada tombol update, maka nanti counternya akan bertambah dan jamnya akan menyesuaikan jam saat ini. Seperti itu. Oke, untuk kodenya atau skripnya akan saya jabarkan dengan singkat. Oke, yang pertama di atas ini ada dua deklarasi. Yang pertama adalah mSharePref dan counter key. mSharePreference ini digunakan untuk menyimpan dan mengupdate waktu dan counter yang kita buat nanti. Nah, ini hampir mirip dengan intent filter pada broadcast tadi. Kita menggunakan build config application ID karena kita ingin mengirimkan data atau informasi dari sistem. Kan jam untuk jam saat ini itu kita mengambilnya kan dari sistem, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini, nah untuk chart sequence widget text sama dengan example ini bisa diabaikan. Ini adalah contoh saat kita menggunakan app widget. Jadi saat kita membuat kelas app widget baru, jadi sebenarnya app widget ini adalah extendnya app widget provider. Nah, app widget provider ini itu extendnya dari broadcast receiver gitu. Nah, tapi ini saya biarkan saja mungkin untuk kenang-kenangan ya. Lalu selanjutnya untuk app widget ini, views yang bisa digunakan itu salah satunya remote views. Ada beberapa views yang tidak bisa digunakan seperti recycle karena mungkin ukurannya yang kecil. Lalu mungkin bisa dilihat di XML-nya di sini. New app widget itu ada minimal width dan minimal height. Jadi dia bisa diubah ukurannya, namun tidak bisa lebih kecil dari minimum width dan height-nya. Seperti itu. Nah, untuk yang ditampilkan nanti layout-nya adalah new app widget layout, dan yang drawable preview image-nya dari example app widget preview. Nah, ini nanti bisa diubah menyesuaikan. Oke,
pertama saya jelaskan dulu dari sebelum lanjut, kita pindah ke layoutnya dulu. Kita di sini menggunakan relative layout untuk layout paling luar, lalu 2 linear layout di sini dan 1 button. Di dalam 2 linear layout ini menggunakan orientasi horizontal dengan 2 text view. Yang pertama itu widget ID. Nah, di sini text widget ID ini hanya label saja. Nah, untuk yang selanjutnya app widget ID ini, yang ID-nya app widget ID ini nanti kita gunakan untuk menampilkan ID dari widget yang ditampilkan. Gitu. Nah, disclaimer dulu. Jadi widget itu, setiap widget yang kita tampilkan itu akan memiliki ID yang berbeda. Jadi saat kita tampilkan widget terus di close, kita nampilin lagi, nanti ID-nya itu berbeda, kan bertambah terus gitu angkanya. Lalu linear layout yang kedua adalah last updated. Di sini kita menggunakan 2 text view. Text view yang pertama itu nanti hanya label juga, label last updated. Yang kedua nanti ada app widget update yang akan kita isi dengan counter plus jam saat ini gitu. Untuk buttonnya di sini buttonnya pakai update. Button ini digunakan nanti untuk mengupdate jam ke jam saat ini sama menambahkan counter. Nah, untuk jam saat ini itu fungsinya kan kita kan punya visi, ini widgetnya kan bisa menempel terus di handphone gitu. Nah, untuk widget itu sendiri sebenarnya ada widget yang dia real time bisa update data itu sendiri, ada juga yang dengan interval waktu tertentu. Nah, untuk widget yang kita buat di sini itu kita tidak menambahkan interval waktu, namun kita menggunakan tombol untuk men-trigger agar jam itu update lagi. Nah, saat dibuka jamnya akan menyesuaikan jam sekarang, tapi jika kita biarkan terus kita klik update, nanti akan mengupdate ke jam saat ini, saat itu, seperti itu. Kita lanjut ke new widget app-nya. Nah, tadi remote view-nya sudah kita deklarasikan. Kita menggunakan layout-nya di sini new app widget tadi. Lalu yang pertama kita akan menampilkan ID. Nah, ID tadi kan masih kosong ya. Kita ingin menampilkan ID, gunakan views, set text view text. Nah, ini kita jangan lupa dipanggil di layoutnya tadi, ID layoutnya untuk text view-nya dengan menampilkan string value dari app widget ID yang ini. Seperti itu. Lalu untuk last updated time dan counternya, kita menggunakan set preference yang kita buat awal tadi. Set preference konteks. Nah, kita menggunakan set mset preference di sini, lalu nol di sini untuk menampilkan default angka nolnya. Nah, selanjutnya kita kita membuat counternya di sini. Counternya kita juga menggunakan set preference lagi, lalu menggunakan fungsi getIn untuk mendapatkan nilai dari counter itu sendiri. Nah, nilai dari counter itu kita menggunakan counter key yang sudah dibuat di awal, ditambah dengan plus string dot value of widget ID. Nah, kenapa kita menggunakan string dot value of widget ID ini? Kenapa harus di plus ke counter key-nya? Karena kita ingin menampilkan counter itu setiap widget itu berbeda dan tidak terhubung. Jadi saat kita membuka dua widget itu kan memiliki dua ID yang berbeda. Nah, saat kita mengupdate satu widget, maka widget yang lain itu tidak boleh terupdate atau bertambah counter dan
berubah jamnya gitu. Jadi maka dari itu kita menggunakan plus string value of f widget id ini agar setiap widget itu berbeda. Lalu di sini counter plus plus untuk menambahkan counter setiap diklik. Nah, di sini kita menggunakan editornya di ini digunakan untuk menambahkan counter key-nya menggunakan put in. Lalu jangan lupa saat ingin merubah sesuatu atau mengedit sesuatu, kita jangan lupa untuk editor.apply. Nah, untuk current time-nya di sini kita menggunakan date format get time instant-nya. Terus date formatnya kita menggunakan short aja untuk menampilkannya. Jadi biar yang ditampilkan itu jamnya aja dalam AM PM itu. Lalu ini untuk text view-nya kita setnya dengan seperti ini, widget update, ID-nya, ID dari layout text view yang sudah kita buat. Lalu untuk teksnya isinya adalah string value of counter, jadi counternya itu berapa. Lalu kita pakai add untuk memisahkan, terus pasti current time. Nah, current time-nya kan tadi udah dibuat ya. Itu. Jadi nanti yang akan berubah itu di sini counter ini lalu sama current time. Nah, kita buat event dari add button dari buttonnya tadi, kita menggunakan intent dengan konteks. Lalu yang kita ubah itu kan new app widget class-nya. Jadi saat button yang kita klik, maka new widget app-nya akan men-trigger on update ini. Tuh. Nah, kita menggunakan ini set action app widget manager action app widget update. Nah, kedua intent inilah yang kita gunakan untuk men-trigger on update itu. Nah, di sini kita membutuhkan array untuk menyimpan counter itu kan setiap kita klik buttonnya nilai dari counter kan bertambah dan nilai yang sebelumnya itu tersimpan seperti itu. Kita menggunakan padding intent di sini karena ini kan dari broadcast receiver. Jadi kita ingin mendapatkan nilai dari broadcast receiver itu menggunakan padding intent dan create broadcast di sini. Lalu yang paling penting di sini adalah jangan lupa untuk konteksnya kita menggunakan context.getApplication context. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk jaga-jaga saja. Sepertinya konteks saja itu sudah cukup seperti yang di atas ini. Cuman karena Android di atas Android Oreo itu dia sudah tidak bisa menggunakan implicit padding intent seperti itu. Nah, lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah yang sebelah kanan untuk untuk flags-nya kita menggunakan flag update current untuk mengupdate counter dan current time-nya. Namun karena update di sini itu sifatnya mutable, untuk Android 31 ke atas itu kita harus menambahkan or di sini dan menambahkan flag mutable. Jadi aplikasi ini, widget ini akan tahu bahwa pending intent ini itu flagnya mutable. Karena update ini kan current update itu kan berarti mengubah ya. Jadi kita harus menambahkan flag mutable ini biar aplikasi itu tahu bahwa ini harus mutable. Nah, lalu buttonnya tadi kita tampilkan diffuse set on click-nya kita eventnya menggunakan pending intent. Jangan lupa ID buttonnya, lalu diparse ke pending intent. Nah, langsung saja kita coba. Jadi sudah saya buat. Nah, di sini ini contoh widget yang saya sudah buka. Di sini kan bisa dilihat ya.
jamnya berbeda. ID-nya 19, counternya di sini sudah 2. Kita coba buka satu lagi. Nah, bisa dilihat di sini ID-nya berbeda dari widget yang di sini. Lalu untuk jamnya juga berbeda. Nah, kita coba update ya. Nah, saat klik update di sini counternya bertambah, namun yang di sini kan tidak terpengaruh, dia tetap 2. Saat kita klik lagi pun, nah, jamnya berubah 4.14, counternya juga berubah, tapi di widget yang ID-nya 19 ini tidak berubah. Ini berlaku juga untuk widget yang sebelah sini. Nah, dia berbeda. Maka dari itu, jika kita ingin membedakan widget satu dengan yang lain, jangan lupa nanti untuk di counter key-nya kita perlu plus string value of-nya fwidget id. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga saya mohon doanya supaya tetap bisa berkarya dan tetap lanjut membuat aplikasi-aplikasi yang baik dan bisa membantu banyak orang. Terima kasih, selamat jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Bye-bye.